Dukung like, komen, share, subscribe channel Mimin Kakak dan jangan lupa diklik tombol notifikasinya agar tetap update semua cerita Mimin. Terima kasih banyak untuk kakak yang sudah subscribe channel Mimin. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Benda yang ada di dalam peti mati, apakah mayat Tian Wangsang? Mendengar suara Xiaoyan yang mengejutkan dan berat, Duo Qifei segera menggertakkan giginya dan berkata, karena peti mati hitam itu ditusuk oleh pedang api hitam, gelombang yang sangat tirani, teror muncul dengan tenang. Duo Qifei, yang memiliki tanda reinkarnasi, meskipun tubuh Xiaoyan tidak sensitif terhadap aura ras jahat asing, indera penciumannya tidak kalah dengan Xiaoyan, jadi dia menyadari beberapa aura yang dimiliki orang lain, tidak dapat mendeteksi. Semua orang menahan napas dan menatap pemandangan menakjubkan di puncak gunung di tengah altar. Jika saya mengharapkannya dengan benar, mayat yang ditempatkan di peti mati ini adalah mayat Tian Wangsang. Mendengarkan pembukaan Duo Qifei, Xiaoyan juga mengangguk ringan, dan kemudian semua orang masih tidak beranjak dari pilar batu giok putih. Duduk dengan tenang, di pilar batu giok putih, Xiaoyan berbicara perlahan. Dikatakan bahwa Tian Wangsang terluka parah sebelum jatuh, tetapi pedang raksasa api hitam memiliki aura jahat yang tak terkatakan. Apa yang terjadi? Melihat pemandangan yang mengejutkan, Liu Qing tidak bisa menahannya. Dia kehilangan suaranya. Dengan aura atribut cahaya, dia bisa merasakan aura yang sangat jahat di atas pedang raksasa api hitam. Aura ini mungkin tidak lebih lemah dari pembangkit tenaga listrik tingkat bumi di antara ras jahat asing. Pedang raksasa itu dikelilingi oleh api hitam. Apa itu? Tiba-tiba, saudara perempuan dari keluarga Yu juga terkejut, dan tidak bisa tidak berkata. Ini adalah ras alien, dan melihat napas ini, itu seharusnya bukan klan jahat asing biasa. Saya khawatir pedang raksasa api hitam yang menembus peti mati adalah kekuatan orang yang sangat kuat di klan jahat asing. Jika mayat Raja Surgawi Zhang ditempatkan di peti mati, maka pedang raksasa api hitam menjelma menjadi pedang raksasa api hitam yang sangat jahat untuk menekan peti mati, itu masuk akal. Setelah beberapa saat, Yuan Yan berkata dengan murung wajah, jelas aura jahat ekstrim semacam itu, bahkan jika mereka berjauhan, membuat Yuan Yan sangat tidak nyaman. Kebaikan, makam ini adalah inti dari reruntuhan, dan di dalam peti mati, ada mayat Raja Surgawi Zhang. Adapun pedang besar api hitam, itu adalah pembangkit tenaga klan iblis luar angkasa tingkat bumi. Setelah beberapa saat, sementara, Xiaoyan menarik napas dalam-dalam, mengatakan bahwa dengan indera penciuman yang tajam dari sosok lain, mereka akan mengetahuinya cepat atau lambat, jadi Xiaoyan tidak perlu menyembunyikannya. Apa? Pembangkit tenaga listrik tingkat bumi dari luar wilayah. Mendengar suara Xiaoyan, gadis-gadis lain tiba-tiba kehilangan suara mereka. Pembangkit tenaga listrik tingkat bumi, bagi mereka, mungkin merupakan situasi yang pasti. Pergilah. Ayo pergi sekarang. Keluar dari sini. Saat berikutnya, Yuan Yan menatap Xiaoyan dengan wajah yang sangat serius dan mengucapkan kata demi kata. Yuan Yan tahu bahwa Xiaoyan menyembunyikan banyak hal, dan dia samar-samar bisa melihatnya. Xiaoyan dan yang lainnya mungkin datang ke makam ini, tapi pembangkit tenaga klan jahat ekstrateritorial tingkat bumi adalah pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi yang sebanding dengan pembangkit tenaga listrik abadi bintang 5 manusia. Tidak peduli berapa banyak dewa pertarungan Samsung, tidak ada perbedaan antara mereka dan mengirim mereka ke kematian. Kami tidak bisa pergi, kami berjanji kepada hantu tua terpesona senior untuk menyelesaikan klan jahat asing ini, dan sekarang, saya khawatir hanya kami yang bisa menyelesaikannya. Melihat Yuan Yan begitu serius, Xiaoyan berpikir untuk beberapa saat, lalu tersenyum, suara itu dipenuhi dengan tatapan tegas. Kamu akan membawa mereka mati bersama seperti ini. Yuan Yan tampaknya sudah lama mengetahui keputusan Xiaoyan, dan tidak terkejut, tetapi berkata dengan acuh tak acuh, Xiaoyan tidak takut memiliki api suci, tetapi kekuatan orang lain, pembangkit tenaga listrik terlalu lemah. Jangan khawatir, meskipun orang ini kejam, dia telah ditekan oleh Tian Wangsang selama bertahun-tahun, dan kekuatannya telah menghilang, dan kami juga memiliki beberapa cara untuk menghadapinya. Duo Qifei mendengar kata-kata itu dan berjalan ke arahnya. Xiaoyan dan tersenyum. Semuanya, saya khawatir perjalanan ke peninggalan Raja Surgawi akan berakhir di sini. Setelah beberapa saat, Xiaoyan berkata kepada gadis-gadis itu dengan sedikit permintaan maaf di wajahnya. Lupakan saja, ayo pergi dulu.
Kebetulan murid-murid lain di atas Dongsu juga telah memasuki penjara penindas iblis, dan mereka membutuhkan seorang pemimpin untuk memimpin tim. Aku akan menyerahkannya padamu di sini. Pada saat ini, Muge, Yunki dan saudara perempuan keluarga Yu semua saling memandang dan berkata. Mereka tahu bahwa kekuatan mereka lemah, dan tinggal di sini hanya akan menambah masalah bagi Xiao Yan dan yang lainnya. Murid Dongsu, aku akan menyerahkannya padamu. Xiao Yan mengangguk, dan kemudian tangannya dengan cepat berubah, dan kekuatan ruang yang mengandung aura tersembunyi tiba-tiba muncul. Bukankah tempat ini melarang kekuatan luar angkasa? Bagaimana bisa? Melihat Xiao Yan sepertinya sudah siap, dia langsung bertanya kepada Madrigal. Ini adalah inti dari mausolem, dan kami tidak menginjakkan kaki di altar, jadi kekuatan ruang dapat digunakan untuk sementara. Semuanya, ayo pergi. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, fluktuasi ruang muncul di atas balok batu giok putih. Selamat tinggal, Xiao Yan, hati-hati. Melihat ekspresi Xiao Yan yang begitu serius, Yunki, Muge, dan saudara perempuan keluarga Yu melangkah ke lorong ruang angkasa satu demi satu dan menghilang. Selanjutnya, aku khawatir itu akan menjadi pertempuran yang menentukan mausolem yang sebenarnya. Setelah beberapa napas, hanya Xiao Yan, Duki Fei, Liu Qing dan saudara perempuan keluarga Yuan yang tersisa di pilar batu giok putih, kata Xiao Yan. Ayo, kita akan mulai cepat atau lambat. Setelah berpikir sebentar, oleh karena itu, semua orang juga meninggalkan pilar batu giok putih, dan kemudian menginjak tanah yang halus dan berjalan menuju altar. Ruang ini diisolasi oleh kabut hitam aura jahat, dan tanah dipenuhi dengan keberadaan yang aneh dan halus, dan di ruang angkasa, aura suci yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan bahkan di ruang ini, tidak ada aura jahat, hanya raksasa api hitam, pedang di atas puncak di tengah altar memancarkan fluktuasi yang mendebarkan. Ada isolasi energi di tepi altar. Jika kita melangkah ke dalamnya, kita hanya memiliki dua jalan hidup dan mati. Setelah berjalan perlahan, dia tiba-tiba datang ke tepi altar. Melihat garis misterius di tanah altar yang penuh dengan rasa kuno, milik Yuan Yan, suaranya sangat serius. Ayo pergi. Pembangkit tenaga klan jahat luar angkasa tingkat, bumi, belaka, semua orang akan membunuhnya. Dalam sekejap, Xiao Yan berkata dengan senyum hangat, dan kemudian semua orang tiba-tiba melangkah ke dalamnya. Weng om. Sama seperti Xiao Yan dan yang lainnya menginjak tepi altar, perbuatan besar seperti orang yang superior tiba-tiba muncul dari garis kuno di tanah altar, membuat semua orang gelisah. Namun, meskipun paksaannya luar biasa, untungnya napas ini sangat suram dan suci, sesuram hantu, tetapi penuh dengan sentuhan napas suci yang tidak biasa. Bagaimana bisa ada suasana sakral di sini? Apakah ini ilusi? Dan ketika mereka baru saja menginjak altar, semua orang tidak bergerak dengan tergesa-gesa. Xiao Yan dan Yuan Yan sama-sama menatap pola kuno di lantai altar, sepertinya memahami rahasianya, kata Liu Yan, gumam King. Halo, Xiao Yan. Pada saat yang sama, di bawah kabut hitam, pilar batu giok putih perlahan muncul, lembah bayangan hantu, istana Wansun, dan banyak pembangkit tenaga listrik lainnya juga datang ke puncak makam pada saat yang sama, bahkan yang tersembunyi. 3 orang dari Soul Society juga datang ke sini secara diam-diam. Xiao Yan, ketika Musi dan orang mati baru saja menginjak pilar batu giok putih dan menembus kabut hitam jahat ke atas makam, mereka melihat Xiao Yan di tengah altar yang dalam, dan ekspresi mereka menjadi terdistorsi kebencian muncul, dan jelas bahwa keduanya memiliki hubungan yang mendalam dengan Xiao Yan. Liu Yang, jika ada kesempatan, segera bunuh Xiao Yan. Adapun reruntuhan Tian Wangsang, jangan khawatir. Musi berkata dengan ragu, apakah dia tahu bahwa peti mati hitam di puncak gunung mungkin adalah tujuan akhir dari perjalanan ini, tetapi kebenciannya pada Xiao Yan membuatnya mengaum. Oke, tapi sebelum memenggalnya, makam Raja Surga adalah hal yang paling penting. Setelah berbicara, keduanya juga terdiam. Di peti mati itu, ada banyak fluktuasi tersembunyi, dan sepertinya memang tempat Tian Wangsang jatuh. Di pilar batu giok putih, Liu Yun dan Nebula juga berbicara perlahan. Kakak senior, ayo lakukan, kalau tidak begitu orang kuat lainnya berhasil, aku khawatir. Mata Liu Yun menjadi panas. Tunggu sebentar, sepertinya ada yang salah dengan peti mati hitam dan pedang api hitam raksasa. Kakak senior Nebula langsung menolak dorongan Liu Yun, matanya yang indah berkedip. Makam Tian Wangsang,
Harta peninggalan semuanya milikku. Shen Jun dari Soul Beast Alliance melihat peti mati aneh di atas gunung dan tidak bisa menahan tawa. Kakak, pedang raksasa api hitam di atas peti mati tampaknya memiliki jejak aura jahat, sangat kuat. Setelah beberapa saat, dua orang di istana Wansun juga berbicara pada saat yang sama. Tian Wangsang, Hei Jue di lembah bayangan hantu juga terlihat aneh, tetapi kegelapan alami membuatnya sangat sensitif terhadap pedang api hitam di atas peti mati, seolah-olah itu dipenuhi dengan kekuatan penghancur yang sangat jahat. Apakah itu? Semua kekuatan kuil racun langit berubah. Menurut informasi yang kami peroleh, Tian Dusa tidak mengeluarkan biaya untuk melenyapkan Tian Wangsang sepenuhnya, dan sekarang tampaknya Tian Wangsang telah jatuh, tetapi situasi Tian Dusa tidak optimis. Tapi pembangkit tenaga listrik di sini hanyalah penyempurnaan Dosian bintang 3. Jika kuil racun langit berhasil dilepaskan, mereka semua akan dikubur bersama mereka. Susu. Di atas pilar batu giok putih yang agak tersembunyi, ketiga anggota Hidden Soul Society tertawa muram. Pembangkit tenaga listrik dari 4 benua secara alami sangat memusuhi orang-orang dari Hidden Soul Society, tetapi saat ini mata semua orang tertarik pada peti mati, dan tentu saja tidak ada yang memperhatikan mereka. Semuanya ada di sini. Xiao Yan, yang berdiri di tanah di tepi altar, tertawa ketika melihat penampilan sosok tirani. Sepertinya kamu menunggu mereka jika kamu tidak memimpin. Yuan Yan juga perlahan bangkit dan menghadapkan wajahnya ke kerumunan. Jelas, ketika mereka baru saja menginjak tepi altar, mereka jelas bisa memanjat, mendaki gunung bagaimanapun, Xiao Yan tidak melakukannya. Lupakan saja, orang macam apa Tian Wangsang itu. Makamnya tidak sesederhana itu, dan aura jahat seperti neraka pada pedang raksasa api hitam juga tidak tepat. Xiao Yan menggelengkan kepalanya, dia tidak tahu mengapa pada saat yang sama, kekuatan jiwa Xiao Yan dan kekuatan api suci meledakkan fluktuasi kuat yang menjauhkan Xiao Yan dari peti mati, jadi Xiao Yan tidak memimpin. Dilihat dari fluktuasi yang berasal dari keduanya, tampaknya ancaman yang ditimbulkan oleh pedang api hitam yang sangat jahat itu jauh lebih ringan daripada aura samar di peti mati. Apakah kamu menemukan sesuatu? Melihat banyak pria kuat yang terus-menerus mendekati altar, Xiao Yan bertanya pada Yuan Yan dengan tenang. Pola kuno di lantai altar seharusnya rune yang digunakan untuk mengusir dan menahan erosi aura jahat. Ini persis sama dengan yang ada di pilar batu giok putih barusan, tapi rune di sini lebih kuat dari yang terakhir, kata Yuan Yan. Begitukah? Xiao Yan mendengar kata-kata itu, mengangguk perlahan, dan kemudian matanya terus berputar, seolah sedang memikirkan sesuatu. Apa rencanamu? Liu Qing bertanya. Kalian tidak bergerak untuk sementara waktu, aku selalu merasa ada yang salah dengan peti mati ini dan pedang raksasa api hitam. Xiao Yan menatap pemandangan aneh di gunung dan berkata. Oke, beberapa orang lain juga percaya pada Xiao Yan, jadi mereka setuju. Namun, pembangkit tenaga listrik ini semuanya adalah orang-orang terkenal di 4 benua. Jika kita tidak melakukannya, mereka pasti akan mengetahui bahwa ada masalah dengan peti mati, jadi pertunjukannya harus set lengkap untuk melakukannya, saya harus lari. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, sosoknya seperti kilat, dan dia dengan cepat berjalan menuju pusat altar. Tidak bagus. Pembangkit tenaga listrik lainnya awalnya menyaksikan Xiao Yan berdiri diam di tepi altar dan berjalan perlahan. Bagaimanapun, persepsi mereka juga menemukan bahwa ada banyak misteri di altar ini, tetapi dengan lonjakan tiba-tiba Xiao Yan kecepatan, mereka tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak, kecepatan juga meroket, dan kemudian dengan mudah melewati Du Qifei dan yang lainnya, mengejar Xiao Yan, karena di atas gunung adalah tempat peti mati, begitu Xiao Yan memimpin, mereka juga akan dapat kembali tanpa hasil, situasi seperti itu jelas bukan apa yang ingin mereka lihat. Anak tak tahu malu. Kamu bermain dengan kami di lembah keheningan mati, apakah kamu pikir kamu masih memiliki kesempatan? Pada saat ini, suara gemuruh tiba-tiba terdengar, dengan angin kencang yang pecah, mengejar Xiao Yan secara langsung. Aliansi binatang jiwa, kecepatan Xiao Yan masih sangat cepat, dia menoleh untuk melihat sosok yang mengejarnya dengan cepat, dan tidak bisa menahan diri untuk bergumam. Xiao Yan, mundurlah dengan cepat, kita dapat mengabaikan lembah yang mematikan. Jika tidak begitu banyak orang kuat bergabung, kamu hanya memiliki satu jalan buntu. Tiba-tiba, Liu Yang, mayat hidup dari Sekte Seribu Boneka, juga tiba-tiba minum. Kalau begitu mari kita lihat apakah kamu memiliki kesempatan ini. Suara Xiao Yan baru saja jatuh,
dan dia datang ke dasar gunung tanpa ragu-ragu. Api yang menyilaukan muncul dari, dan kecepatannya melonjak, langsung menghadap ke puncak gunung. Brengsek. Teknik 1000 hantu boneka. Setelah beberapa saat, Liu Yang masih hidup mendengus dingin, dan energi hantu yang menyilaukan di sekujur tubuhnya tiba-tiba menyatu menjadi ular berbisa yang ganas, dengan aura kebencian yang suram, dan menembak Xiao Yan tiba-tiba, seolah-olah dia ingin dengan serangan ini, kemajuan Xiao Yan terhalang. Kucing berdarah. Hentikan dia untukku. Ekspresi Shen Jun berubah suram di sisi aliansi Soul Beast. Pada saat ini, sosok Soul Beast yang sangat cepat tiba-tiba keluar dari tubuhnya dan menyerang Xiao Yan. Seni 10.000 jiwa. Melihat ini, kedua istana 10.000 jiwa mengerutkan kening, dan segera melancarkan serangan. Hantu dan hantu yang tak terhitung jumlahnya muncul di seluruh tubuh mereka, dan kemudian menembak langsung ke Xiao Yan. Dengan jantung berdebar-debar, meskipun mereka tidak memiliki dendam terhadap Xiao Yan, mereka tentu saja tidak ingin peti mati jatuh ke tangan Xiao Yan. Irama Tianyin. Kedua sekte Tianyin tidak ragu-ragu, mereka melepas Guqin dari belakang, dan suara Qin yang merdu dan renyah, dengan aura pembunuh yang menyilaukan, tiba-tiba menyerang Xiao Yan. Adapun pusat kekuatan masyarakat jiwa tersembunyi dan lembah bayangan hantu, mereka tetap diam, gunung ini sepertinya tidak benar. Sangat kejam. Xiao Yan datang ke tengah gunung dalam sekejap, tetapi dia tidak punya pilihan selain melihat beberapa serangan sengit di sekitarnya, dan dia hanya bisa menyerah pendakian untuk sementara. Serangan tirani. Peti mati itu milik kita. Tepat ketika Xiao Yan dicegat sementara, orang kuat lainnya juga melewati Xiao Yan dan tiba-tiba meraung ke arah peti mati di puncak gunung. Hehe, Xiao Yan berjuang untuk menghadapi beberapa serangan, tetapi melihat pembangkit tenaga listrik ini ditipu, sosok itu tiba-tiba mundur, dan sudut mulutnya juga tertawa. Hahaha. Peti mati yang disembunyikan oleh Raja Surgawi adalah milikku. Banyak orang kuat mencegat Xiao Yan dengan mudah, dan segera menggunakan Shen Jun dari Soul Beast Alliance, Liu Yang, mayat hidup dari Sekte 1000 boneka hantu, dan Musi, yang paling dekat dengan gunung benar saja, dia pergi ke puncak gunung terlepas dari yang lain. Sial, aku tidak bisa membiarkan mereka berhasil. Hati banyak orang kuat akan menjadi panas pada saat itu. Mereka tahu siapa yang akan jatuh ke tangan peti mati. Aku takut perjalanan keruntuhan ini akan berakhir, dan ada raja di peti mati. Mayat yang tersembunyi bahkan mungkin berisi banyak harta seperti meterai Raja Surgawi. Boom! Ketiganya di depan sangat cepat, dan dalam sekejap mata, mereka melintasi gunung dan tiba di tanah melingkar di puncak gunung. Bumble! Segera setelah ketiganya datang ke tanah melingkar di puncak gunung, mereka merasakan hawa dingin muncul dari hati mereka, dan bahkan gelombang kematian, dengan lembut memancar dari peti mati. Dia keluar, tetapi setelah beberapa saat, waktu penimbangan yang singkat, dia masih tidak berhenti. Aura jahat pada pedang api hitam ini terlalu menakutkan. Mereka bertiga baru saja menginjakkan kaki, dan mereka hanya beberapa meter dari peti mati, mata mereka menjadi waspada, dan setiap langkah sangat hati-hati. Apa yang kamu tunggu? Pergi. Shen Jun, yang memandang Soul Beast Alliance, ragu-ragu, tetapi Musi dan Liu Yang masih hidup mendengus dingin dan bergerak cepat, menghadap peti mati hitam. Puff! Ketika keduanya hanya berjarak 5 meter dari peti mati hitam, cahaya putih susu tiba-tiba muncul, mengisolasi tubuh mereka. Pesona, melihat cahaya putih susu muncul dari 5 meter di luar peti mati hitam, itu berisi aura tirani yang sangat menakutkan. Musi mengambil napas dalam-dalam dan berkata, tetapi penghalang putih susu tiba-tiba menjadi ilusi, banyak kekuatan dari waktu ke waktu yang sangat rusak sekarang. Boneka berwajah 1000, hantu Wansi. Kekuatan hantu. Setelah penghalang muncul, mata Liu Yang masih hidup menjadi tajam. Dia tahu tirani penghalang. Jika penghalang itu utuh, mereka tidak akan memiliki kesempatan. Sayangnya, penghalang itu sudah sangat ilusi. Itu dapat dihapus dengan membalik tangan, dan segera energi hantu gelap yang mempesona meledak dan mengalir langsung ke pesona. Kenapa kamu berdiri diam? Cepat dan hancurkan penghalang. Liu Yang masih hidup mendengus dingin. Oke, ketika Musi mendengar kata-kata itu, dia menekan keterkejutan dan kekhawatiran lain di dalam hatinya, dan dapat dilihat bahwa mereka berdua tampaknya telah mencapai semacam konsensus sebelumnya. Bajingan! Sekte Tianyin lainnya, Wan Humong dan yang lainnya juga datang ke puncak gunung satu demi satu, tetapi sosok Xiao Yan tiba-tiba mundur.
Xiao Yan tampaknya dipaksa mundur oleh serangan banyak orang kuat, tetapi tidak demikian. Itu hanya gerakan yang disengaja oleh Xiao Yan. Lagi pula, serangan orang-orang ini tirani, tetapi mereka tidak membunuh orang. Xiao Yan juga sangat mudah dihadapi. Bang bang bang. Dengan kekuatan mempesona dari Liu Yang dan Musi yang masih hidup yang disuntikkan ke dalam penghalang putih susu, kabut hitam kecil yang sulit ditangkap dengan mata telanjang tiba-tiba muncul di penghalang putih susu, dan kemudian dikombinasikan dengan kekuatan keduanya, langsung memecahkan pesona. Lakukan. Melihat penghalang itu rusak, dia tidak punya pikiran lain untuk mencari tahu apa kabut hitam kecil itu. Liu Yang yang masih hidup berteriak keras dan datang ke peti mati hitam di depan peti mati hitam. Peti mati Tian Wangsang. Keduanya berada di depan peti mati hitam, dan hati mereka tiba-tiba terkejut, dan mereka tersenyum perlahan. Sabu-sabu. Kemudian, keduanya merentangkan telapak tangan yang terbungkus douki secara bersamaan, dan memeriksa peti mati hitam itu. Selangkah terlambat, Sekte Tianyin dan pembangkit tenaga listrik lainnya juga datang ke puncak gunung satu demi satu, tetapi mereka tidak bisa menahan diri untuk mengatakan ketika mereka menyaksikan orang mati yang hidup memimpin. Boom! Sosok orang mati dan Musi berada di peti mati hitam, satu demi satu, sementara pedang raksasa jahat yang dibungkus api hitam turun dari atas ke bawah dan benar-benar menembus peti mati, tetapi pada saat ini, dua benar-benar tidak memiliki gerakan apapun. Sisi, telapak tangan orang mati yang masih hidup dan Musi tiba-tiba menyentuh peti mati hitam, tetapi anehnya tidak ada yang abnormal terjadi. Aneh, mengapa peti mati ini tidak bereaksi sama sekali? Peti mati yang disentuh oleh mayat hidup dan Musi tidak bereaksi sama sekali, dan keduanya segera saling memandang dengan sedikit keraguan di mata mereka. Liu Yang, Musi, letakkan barang-barangmu, atau kalian berdua akan mati hari ini. Shen Jun dari Soul Beast Alliance agak jauh dari peti mati hitam, jadi dia hanya bisa mendengus dingin. Mimpi, orang mati yang hidup menghubungi Musi, mendengus dingin, dan kemudian menggunakan seluruh kekuatannya untuk mencoba memecahkan peti mati hitam. Petik 2 petik 2. Tapi apa yang menunggu mereka berdua adalah keheningan yang mati. Jelas, tidak peduli seberapa keras mereka berdua mencoba, peti mati hitam itu berdiri tak bergerak di tanah. Ada apa? Orang mati yang masih hidup mau tak mau bertanya. Peti mati hitam ini tampaknya menyatu dengan gunung, dan sangat sulit untuk dibuka. Untuk beberapa alasan, jejak ketakutan perlahan muncul dari hati Musi. Tabrakan. Tepat ketika semua orang kagum dan bingung, gelombang besar dengan angin kencang menyerang dua orang mati yang masih hidup dengan kekuatan yang luar biasa. Pria dari Hidden Soul Society. Tidak bagus. Orang mati yang hidup dan mata Musi mengecil, namun, di bawah serangan tirani oleh para pendatang, semangat juang yang mempesona ditampilkan dalam sekejap, pada saat ini, jelas tidak mungkin bagi mereka untuk mundur. Kamu telah ditipu, menderita sampai mati. Menyadari bahwa orang mati yang hidup dan Musi tidak mundur, Mo Baixuan, anak kedua dari Hidden Soul Society, mencibir, dan sidik jarinya dengan cepat berubah menjadi sidik jari yang aneh dan menakutkan. Pada saat itu, fluktuasi energi yang mengandung keterampilan bertarung tipe air yang mengerikan disuntikkan dengan sesuatu yang sangat jahat, dan tanpa ragu-ragu, mereka tiba-tiba melesat ke arah keduanya. Puff! Tiba-tiba, Musi menyemburkan seteguk darah, dan ketika orang mati yang masih hidup menangkap serangan Mo Baixuan, napas mereka menjadi sangat kacau, tetapi darah Musi memuntahkan aneh ke peti mati hitam. Tiba-tiba, retakan muncul di peti mati hitam yang sangat padat yang tidak bergerak sama sekali, dan bahkan pada akhirnya, suara pecah terdengar perlahan. Bang bang bang. Dengan suntikan darah, peti mati hitam itu meledak dalam sekejap, dan pada saat yang sama, gelombang yang berdebar kencang tersapu. Leng Om, peti mati hitam itu meledak, dan segera lingkaran energi iblis gelap yang sangat jahat tiba-tiba menyebar dari peti mati. Pada saat itu, aura pendukung, seperti iblis dari jurang neraka, perlahan bangun. Di puncak gunung, sebuah mayat perlahan muncul, di dada mayat, pedang raksasa api hitam benar-benar menembusnya, dan peti mati hitam itu berubah menjadi bubuk. Kuil racun surgawi, itu benar-benar tidak mati. Melihat pemandangan yang tiba-tiba di langit, Xiao Yan mengerutkan kening dan berbicara perlahan. Suaranya dipenuhi dengan aura khusyuk yang luar biasa, karena ini dimiliki oleh peti mati hitam, memori yang keluar memberi Xiao Yan rasa berat seperti jatuh ke dalam jurang. Leng Om,
Dengan tindakan tiba-tiba dari orang-orang dari Hidden Soul Society, Musi dan mayat hidup tertangkap basah. Selain peti mati hitam misterius, itu meledak karena darah Musi. Di depan semua orang, ada pemandangan yang mengejutkan. Tempat peti mati hitam awalnya ditempatkan digantikan oleh kalimat mayat giok putih. Mayat giok putih mengandung aura tirani yang tak terhitung jumlahnya, sekuat atasan, tetapi dadanya benar-benar ditusuk oleh pedang raksasa api hitam. Nafas jahat pada pedang, seolah-olah itu berasal dari jurang dan neraka, sangat jahat. Mayat ini, disembunyikan oleh Raja Surga. Melihat mayat yang ditusuk oleh pedang raksasa api hitam di udara, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Pada mayat itu, muncul garis-garis misterius yang tak terhitung jumlahnya, dengan erat membungkus pedang raksasa api hitam itu, sehingga tidak bisa bergerak sama sekali, tetapi mayat itu seperti manusia dengan anggota badan dan tulang. Tabrakan. Tanpa perlindungan peti mati hitam, adegan ini baru saja terpapar ke udara. Tiba-tiba, pedang raksasa api hitam, jejak kabut hitam jahat merah tua seperti cairan, tiba-tiba hidup kembali, dan tiba-tiba melompat. Tidak baik, ini adalah kekuatan asli kuil racun langit. Banyak pria kuat dengan penglihatan luar biasa dikejutkan oleh fluktuasi jahat yang menyesakkan pada pedang raksasa api hitam. Mereka tidak bisa menahan diri untuk berteriak keras. Orang-orang akan membunuh mereka. Susu, manusia bodoh. Begitu peti mati hitam rusak, tidak ada penindasan. Meskipun situasi saya saat ini tidak optimis, ini masih akan menjadi tempat di mana Anda jatuh. Tiba-tiba, suara seperti iblis tiba-tiba datang dari pedang api hitam. Batuk-batuk, Musi diserang oleh Mo Baeksuan sebelumnya, dan napasnya sangat tidak teratur, tetapi saat ini dia sangat dekat dengan napas jahat, dan gelombang kematian memenuhi hatinya. Terserah kamu. Dengan munculnya suara rem racun langit, sesaat kemudian, aura jahat yang menakutkan datang dari tubuh pedang api hitam, dan kemudian aura merah tua keluar langsung darinya, dan kemudian membawa bersamanya kabut hitam yang menggetarkan langit disuntikkan ke tubuh Musi langsung di bawah tatapan semua orang. Musi tidak mengharapkan adegan ini, dan dia tidak memiliki perlawanan segera, dan langsung diserang oleh aura jahat merah gelap. Tiba-tiba, pupilnya menyusut dengan kencang, matanya menjadi merah, dan itu sangat menyakitkan. Ini adalah kuil racun langit, kembalilah. Setelah menyadari adegan ini, pembangkit tenaga listrik lainnya tiba-tiba merasakan kejutan di hati mereka. Meskipun mayat Raja Surgawi Zhang sudah dekat, tetapi ada kuil racun langit. Saya khawatir, bahwa apa yang menunggu mereka hanya sekarat, biro. Setelah semua, hari ini Dusa adalah pembangkit tenaga listrik skala penuh, jauh dari sebanding dengan mereka. Susu, tubuh manusia benar-benar luar biasa. Setelah beberapa saat, napas merah tua langsung mengendalikan tubuh Musi, sehingga di pipi Musi, jejak garis cahaya emas merah tua muncul, dan pupilnya menjadi merah tua berdarah yang tidak normal, bahkan ini adalah napasnya, dan itu telah melonjak ke tingkat keabadian pertempuran bintang 4. Sepertinya tebakanku tidak salah. Meskipun Tian Wangzang telah benar-benar jatuh, kekuatan Tian Dusa bukan 1 dari 10. Jelas, untuk sepenuhnya melenyapkan Tian Wangzang, Tian Dusa juga membayar harga yang kecil, dan kekuatan Tian Dusa saat ini mungkin hanya peringkat immortal berjuang bintang 4, dengan ini kata-kata, kita memiliki peluang untuk menang. Xiao Yan, yang kembali ke tepi altar dan bergabung dengan para gadis, menatap Musi yang jahat di atas gunung sambil tersenyum. Apakah kamu sengaja membiarkan dia mengendalikan tubuh manusia? Yuan Yan sepertinya menyadari sesuatu dan berkata, kekuatan kuil racun langit sangat tirani, tetapi untuk sepenuhnya melenyapkan Tian Wangzang, dia kehilangan tubuhnya sendiri. Sekarang dia hanya jejak asal yang jahat, jadi dia harus melahap darah manusia untuk memulihkannya, kekuatan sendiri. Meskipun sumber kejahatan sangat lemah, ia mengapung dan sangat mudah untuk melarikan diri. Jika dia mengendalikan tubuh manusia, kami juga memiliki solusi yang cukup untuk menyelesaikannya. Qi Fei, Liu Qing, pergi. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, nyala api suci kaki yang cerah langsung muncul. Pada saat yang sama, mereka muncul pada semua orang untuk melindungi mereka, dan kemudian kecepatan meroket dan langsung ke puncak gunung. Adapun dua wanita Yuanyan, mereka berdiri dengan tenang di altar dan mengatur formasi. Susu, manusia yang rendah hati, temani mayat Tian Wangzang, ayo jatuh bersama. Setelah mengambil alih tubuh Musi, Tiandu tiba-tiba mendengus dingin. Kabut darah merah gelap dan aura jahat tidak diragukan lagi dipamerkan,
dan setelah beberapa saat, dia melambaikan tangannya, dan segera menghadapi banyak serangan tirani hilang. Seni semua jiwa, suara surga, binatang Yi. Ghost Whip. Pada saat yang sama, banyak pembangkit tenaga listrik lain yang berdiri di puncak gunung juga melakukan yang terbaik dan meraung secara langsung. Mereka tahu bahwa meskipun kekuatan kuil racun langit bukan 1 dari 10, dewa pertarungan bintang 4 yang bermartabat. Kekuatan masih memiliki penindasan yang menghancurkan pada mereka, sehingga mereka hanya bisa keluar semua. Hei, kabut darah merah gelap yang sangat jahat dengan mudah menerobos serangan kerumunan, dan kemudian tiba-tiba mengenai kerumunan. Segera, banyak pria kuat terkejut, dan seteguk darah menyembur keluar. Leng Om. Pada saat yang sama, pedang raksasa api hitam di atas mayat juga meledak dengan kabut hitam jahat yang sangat menyilaukan, benar-benar memenuhi ruang ini dengan warna hitam. Tetapi satu-satunya perbedaan adalah gas hitam yang menyilaukan ini, mayat giok putih dan rune misterius di lantai altar. Ini mengerikan. Soul Beast Alliance Shen Jun tampak pucat di kuil racun langit yang datang ke arahnya selangkah demi selangkah, dan tidak bisa menahan diri untuk berteriak keras. Dia tahu bahwa jika terus seperti ini, dia mungkin sedang menunggu mereka, kelompok, hanya kematian. Mari kita bertindak bersama dan membunuh saberacun langit, kalau tidak kita hanya akan mati hari ini. Setelah beberapa saat, jejak penyesalan muncul di wajah Hei Jue dari lembah bayangan hantu, dan dia berkata, "Lakukan." Setelah beberapa saat, 7 pembangkit tenaga listrik kesempurnaan Dosian Bintang 3 di tempat kejadian menghadapi Sky Poison Osa dengan momentum gemuruh langsung. Novel W. 7 makhluk abadi Bintang 3 sudah lengkap, itu bagus, tapi orang-orang dari Tianming Villa terlalu meremehkan kita. Jadi, mati. Racun langit mengontrol tubuh Musi, dan nyala api hitam muncul dari telapak tangannya. Dengan munculnya api hitam ini, ruang tiba-tiba menjadi bergetar, fluktuasi gelisah yang kuat, tiba-tiba muncul. Orang ini terlalu kuat, bahkan pembangkit tenaga listrik yang mengumpulkan 7 bintang 3 abadi yang bertarung dengan kekuatan penuh, ketika dihadapkan dengan momen racun surgawi, yang kekuatannya tidak ada, perlahan menyebar. Ayo. Sayang sekali bahwa Tiandusa, pembangkit tenaga klan jahat yang bermartabat dan luar angkasa, ternyata hanya orang tanpa nama. Tepat saat telapak tangan Tiandusa Heian hendak menyerang 7 pembangkit tenaga listrik, suara Xiao Yan terdengar seperti suara Sansekerta. Umumnya, itu muncul di ruang ini. Nak, kamu akan membayar untuk kata-kata kasarmu. Dan orang ini juga sangat membencimu. Karena aku telah melahapnya, biarkan aku membantunya memahami keinginan terakhirnya. Setelah Tianduca selesai berbicara, napasnya menjadi lebih kuat dan dia perlahan menatap Xiao Yan. Ditatap oleh Tiandusa seperti ini, mata Xiao Yan tiba-tiba menjadi serius, bahkan jantung Sheng Yan berdetak kencang di dadanya, dan nyala api suci di tubuhnya juga berputar dengan kecepatan tinggi. Semua ini memberitahu Xiao Tiandusa bahwa itu tidak sepele. Itu akan benar-benar jatuh. Tiandusa telah melarikan diri, ayo pergi juga. Setelah beberapa saat, Mo Baixuan, anak kedua dari Hidden Soul Society, berkata. Tapi Xiao Yan itu adalah orang yang disebut oleh Istana Jiwa, kata tetua keempat Moyu. Ayo pergi, kejatuhan mereka, cepat atau lambat, kita harus pergi ke kedalaman penjara penindas iblis, dan ada hal-hal yang lebih penting. Keempat, kamu tinggal dan ikut dengan Tiandusa, kami akan pergi duluan. Setelah berbicara, keduanya juga pergi dari sini dengan aneh. Xiao Yan, melihat tindakan tiba-tiba Xiao Yan yang sangat licik di bawah, kesan 7 pembangkit tenaga listrik lainnya pada Xiao Yan juga menjadi sangat ramah. Bagaimanapun, kekuatan mereka bertujuh tidak bisa menahan Sky Poison Sa. Hit, yang membuat mereka mengerti bahwa jika mereka tidak pergi dari sini, saya khawatir hanya ada satu cara untuk jatuh. Ayo pergi dari sini sesegera mungkin. Xiao Yan berkata dengan santai, dan segera membentuk segitiga dengan Duki Fei dan Liu Qing dan membungkus kuil racun langit. Pada saat ini, Sky Poison Bracer sedang mengendalikan tubuh Musi, dan garis merah gelap jahat di wajahnya membuat auranya sangat menakutkan, bahkan perfeksionis Douxian Bintang 4 mungkin harus menyerah untuk sementara waktu. Awalnya, Xiao Yan tidak ingin peduli dengan pembangkit tenaga listrik lainnya, tetapi jika mereka semua kalah dari kuil racun langit, begitu mereka ditelan oleh kuil racun langit, dan kekuatan kuil racun langit dikembalikan ke pertarungan bintang 5 abadi, saya khawatir mereka bahkan akan menjadi orang-orang yang memiliki api suci dan rune reinkarnasi, hanya bisa tidak berdaya. Lagi pula,
masih ada secercah harapan untuk pertempuran abadi bintang 4, tetapi jika itu benar, pertempuran abadi bintang 5, itu pasti akan mati. Jadi ada pemandangan hari ini. Xiao Yan, terima kasih. Ayo pergi. 7 pria kuat itu melemparkan pandangan penyesalan pada mayat giok putih di udara. Meskipun mereka sangat enggan untuk menyerah, mereka berbalik dalam sekejap dan langsung pergi ke tempat di mana mereka bisa mengerahkan kekuatannya. Ruang setelah beberapa saat, 7 pembangkit tenaga listrik juga menghilang di sini. Kehidupan dan harta, jelas mereka memilih yang terakhir. Boom! Di atas makam, kabut darah merah gelap yang tak terbatas benar-benar menyelimuti ruang dalam kegelapan. Pada saat ini, ruang di sini seperti penghujung hari, sangat sunyi, dan bahkan kabut darah cukup mengganggu. Kejahatan aura jijik terus mengganggu pikiran Xiao Yan dan yang lainnya. Semuanya hilang. Ini benar-benar buruk bagiku, tapi aku tidak tahu apa yang bisa kamu andalkan untuk menentangku. Pembangkit tenaga listrik tingkat Dousian bintang 3, di mataku, tidak layak disebut. Menonton 7 pembangkit tenaga listrik lainnya pergi, Tiandusa tidak bertindak gegabah. Lagi pula, berurusan dengan ketiga orang ini dengan kekuatannya seperti mencubit mereka sampai mati. Semut umumnya sederhana. Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata itu, ada sedikit rasa berat di wajahnya. Jelas, bahkan jika kekuatan kuil racun langit di luar 10, kekuatan tingkat kesempurnaan Douxian bintang 4 yang bermartabat sudah cukup, untuk dengan mudah melenyapkan mereka. Hati api Tianyan, api merah. Setelah beberapa saat, api kaki yang sangat kejam dan api merah menyala muncul di tubuh Xiao Yan. Api 2 warna baru saja muncul, dan kabut darah jahat di ruang ini menghilang. Banyak, jelas api 2 warna bukanlah hal-hal biasa. Holy Flame. Melihat api kuning tanah yang sangat suci di tubuh Xiao Yan, pupil Sky Poison menyusut dengan kencang, dan dia tidak bisa menahan suaranya. Api suci adalah ancaman mematikan bagi ras alien mereka. Shen Yan adalah tirani, tapi sayangnya kekuatanmu terlalu lemah. Jika Shen Yan adalah orang yang kamu coba andalkan untuk mengalahkanku, maka aku harus mengatakan bahwa kamu akan mati hari ini. Tapi api suci ini, aku akan menerimanya. Setelah Tiandusa selesai berbicara, kabut darah merah gelap tiba-tiba muncul di seluruh tubuh. Kabut darah merah gelap ini berbeda dari masa lalu. Tampaknya membawa aura yang sangat menakutkan, mengakar seperti ular berbisa di sekujur tubuhnya, dia selalu waspada dengan nyala api 2 warna di tubuh Xiao Yan. Sepertinya kamu juga takut dengan nyala api suci di tubuhku. Xiao Yan tersenyum ringan di sudut mulutnya ketika dia melihat tindakan Tiandusa. Meskipun kekuatan keduanya sangat berbeda, Xiao Yan memiliki api suci, dan Sky Poison Cha terluka parah, jadi dia memiliki kekuatan untuk bertarung. Nak, saya harap Anda akan aman dan sehat dalam beberapa saat. Setelah Tiandusa selesai berbicara, serangan yang menakutkan sedang terjadi. Guntur, ketika Xiao Yan sedang berbicara dengan Tiandusa, tanda reinkarnasi di antara alis Duan Qifei menunjukkan jejak fluktuasi kuno dan halus, yang menyebar ke seluruh tubuh Duan Qifei. Di atas kulitnya, dalam sekejap, pada kulit halus Duo Qifei, tubuh, petir abu-abu muncul, dan ketika petir abu-abu muncul, mausolem ini, yang sudah diselimuti kabut darah merah tua, tiba-tiba menjadi sunyi. Aneh, bagaimana petir abu-abu pada wanita ini memiliki bau yang familiar. Mungkinkah aku pernah mengalaminya sebelumnya, tapi ada yang tidak beres. Melihat garis tersembunyi di tubuh Duan Qifei, Tiandusa mengerutkan kening dan bertanya-tanya. Kekuatan cahaya. Setelah beberapa saat, mata indah Liu Qing perlahan berkedip, dan fajar yang cerah tiba-tiba meledak dari tubuhnya, dan kemudian dengan guntur abu-abu di tubuh Du Qifei, ternyata menjadi merah tua di dalamnya, luar angkasa kabut darah benar-benar hilang. Sistem cahaya tidak hanya menekan kegelapan, tetapi juga memiliki penindasan yang sangat tirani pada ras jahat asing. Sial, saat kabut darah merah gelap lainnya di ruang itu benar-benar dikeluarkan, ruang itu tiba-tiba dikembalikan ke keadaan semula, dan mayat batu giok putih yang disembunyikan oleh Raja Surgawi juga terpapar ke udara. Orang ini melemparkan kabut darah merah tua, sepertinya dia ingin menutupi mayat batu giok putih. Apakah ada sesuatu di mayat batu giok putih yang membuatnya takut? Xiao Yan melihat mayat batu giok putih yang tertusuk oleh pedang raksasa api hitam. Segera dia bertanya-tanya. Susu, manusia yang rendah hati, hati-hati. Darah Duze meledak. Ketika Dusa melihat mata Xiao Yan menatap mayat Bai Yu hari itu,
dia tidak bisa tidak mengatakan bahwa matanya menjadi tajam, dan kabut darah merah gelap yang menyilaukan di seluruh tubuhnya langsung berbalik ke arah Xiao Yan dengan potensi petir. Ledakan. Tiandusa tahu bahwa Xiao Yan memiliki api suci, ditambah para wanita dengan semangat juang tipe ringan dan semangat juang guntur di sampingnya. Jika mereka menemukan rahasia mayat giok putih, mereka mungkin hanya akan memiliki hari kiamat yang menunggunya. Boom! Suara kuil racun langit baru saja jatuh, dan kabut darah merah gelap di seluruh tubuh tiba-tiba tampak memiliki kehidupan. Itu berubah menjadi ular raksasa yang ganas, membuka mulutnya yang berdarah, dan meraung langsung ke Xiao Yan. Di sepanjang jalan kemanapun dia lewat, suara ledakan ruang yang runtuh dan pecah bisa terdengar tanpa henti. Qi Fei, Liu Qing, pergi ke mayat Baiyu. Apa yang aneh? Xiao Yan berkata dengan wajah datar, dan kemudian batu surgawi hati api yang mempesona dan benih surgawi Feiyan berkumpul langsung di tangannya dan mulai dengan cepat bergabung bersama. Perpaduan api suci dan benih surgawi yang agung. Saya melihat api kaki dan api merah menyala masing-masing dipegang oleh Xiao Yan, dan kemudian wajahnya dengan tenang dan perlahan mendekat. Orang ini, untuk apa ini? Lagi pula, Tianduca belum pernah melihat keterampilan bertarung fusi api, dan segera melihat pemandangan Xiao Yan dan tidak bisa tidak bertanya-tanya. Tidak bagus. Tapi melihat kedua wanita itu berjalan pergi menuju mayat Baiyu, dia tiba-tiba berkata dengan terkejut. Tuan, serahkan kedua gadis ini kepadaku, kamu dapat berkonsentrasi untuk berurusan dengan orang ini. Tepat ketika Tiandusa terkejut, sosok Moyu muncul, dan kemudian langsung melilit kedua gadis itu. Orang ini juga memiliki aura jahat pada dirinya, dia seharusnya memiliki hubungan lama dengan ratuku. Melihat kedua gadis itu diblokir sementara, Tiandusa menyipitkan matanya perlahan dan kemudian menatap Xiao Yan. Benih api merah, pergi. Lagi pula, ini bukan pertama kalinya Xiao Yan menyatu, dan perpaduan api suci dan benih surgawi yang agung jauh lebih sulit daripada penggabungan dua api suci. Dalam sekejap, dua warna berkedip kaki dan merah menyala benih teratai muncul langsung di tangan Xiao Yan, dan kemudian senyum aneh muncul di sudut mulut Xiao Yan, dan dia melemparkannya langsung ke ular berbisa yang ganas. Boom! Ketika mulut besar ular berbisa kabut darah baru saja menyentuh biji teratai dua warna, semburan api yang indah, seperti kembang api yang mekar, meledak dalam sekejap, dan napas panas yang dingin menyapu seluruh ruang dalam sekejap. Aku tidak bisa melihat bahwa kamu masih memiliki beberapa keterampilan. Ini hanya permainan anak-anak, itu saja. Karena kamu adalah pengendali api suci, maka aku akan berusaha keras untuk melenyapkanmu, sehingga benar-benar menekan api suci. Begitu ini datang, saya pasti sangat bahagia. Setelah beberapa napas, riak energi ular darah ganas dan biji teratai dua warna di udara menghilang sepenuhnya, dan tubuh Tianduca tiba-tiba digantikan oleh yang langka. Gelombang tirani fluktuasi ini seperti iblis jurang yang nyata, dan memiliki sikap raja klan jahat asing. Apakah kamu akhirnya akan menggunakan semua kekuatanmu? Xiao Yan dan Tiandusa menyapu keluar dari gunung, dan kemudian berjongkok di udara di atas altar. Ketika Xiao Yan melihat kekuatan jahat tiba-tiba melonjak di tubuh Tiandusa, dia langsung mendengus dingin. Kekuatan Xiao Yan saat ini hanya di tahap tengah dari 3 bintang pertarungan abadi. Bahkan jika dia memiliki berkah api suci dan benih surgawi besar, paling-paling dia hanya bisa menangani penyempurnaan abadi pertarungan bintang 3. Bahkan jika dia terluka parah, saat ini, itu adalah kekuatan penuh dari pertempuran abadi bintang 4, untuk Xiao Yan, tingkat kekuatan ini sama saja dengan pemusnahan. Rasakan pelukan kematian. Setelah beberapa saat, tubuh Sky Poison tiba-tiba membengkak. Pada saat itu, kabut darah berwarna darah muncul, tetapi kabut darah ini dipenuhi dengan fluktuasi racun yang tak tertandingi. Seketika berubah menjadi nanah. Racun, penciuman Xiao Yan sangat tajam, belum lagi dia adalah seorang alkemis, dan kemudian ketika dia bersama Cailin, dia juga sangat berpengetahuan tentang racun. Ketika berkabut, Xiao Yan tahu bahwa orang ini memiliki menggunakan sarana nyata. Di tengah pertempuran bintang 3 abadi, jika kamu bisa memaksaku menggunakan cara seperti itu untuk membunuhmu, gelarmu sebagai penguasa api suci juga layak untuk namanya. Menderita sampai mati. Jurang racun surgawi. Dalam sekejap, Dusa mengangkat tangannya tinggi-tinggi hari itu, dan cairan hitam yang menyilaukan di sekujur tubuhnya menggeliat bersama dengan semburan api hitam, langsung berkumpul di tangannya. Pada akhirnya, sinar kematian 4 warna terbentuk dan meledak ke arah Xiao Yan.
Yang mengejutkan Xiao Yan adalah tidak ada jejak suhu dalam nyala api hitam yang naik dari tangannya, seolah-olah hanya ada semburan racun mematikan yang membuat jantung berdebar kencang. Tiandusa adalah ahli dalam menggunakan racun. Meskipun tidak sebagus Ratu Iblis Kuil beracun, itu tidak boleh diremehkan. Gunakan jiwa pejuang, jika tidak pertempuran ini. Setelah beberapa saat, Tuan Pemakan Jiwa berkata dengan sungguh-sungguh. Itu satu-satunya cara. Xiao Yan mengangguk pelan saat mendengar kata-kata itu. Immortal Sparrow, menyadari bahwa kabut berdarah yang dipenuhi dengan racun mematikan datang ke arahnya, Xiao Yan tidak ragu sama sekali, dan aura kekerasan seperti binatang iblis tiba-tiba muncul di tubuhnya. Novel Ki Cheng Cheng. Dalam sekejap, tangisan renyah tiba-tiba bergema di ruang angkasa, dan pada saat yang sama, hantu merah menyala di permukaan tubuh Xiao Yan langsung menyelimutinya, dan diselimuti oleh hantu merah berapi-api ini, kekuatan aura dan kekuatan pertahanan Xiao Yan melonjak satu tingkat. Hentikan untukku. Xiao Yan, yang telah menunjukkan semangat juangnya, menyaksikan sinar kematian meledak dengan tatapan bermartabat, jari-jarinya perlahan terangkat, dan nyala api kekuatan yang menyilaukan segera berkumpul di ujung jarinya. Jiwa yang bertarung. Racun langit, yang telah memenangkan tiket, mengerutkan kening saat melihat ini. Jelas, jiwa bertarung di tubuh Xiao Yan samar-samar memancarkan gelombang yang membuatnya sangat gelisah. Jiwa lawan. Duo Qi Fei dan Liu Qing di kejauhan masih menemui jalan buntu dengan Mo Yu. Dengan kekuatan keduanya, tidak sulit untuk mengalahkannya, tapi Xiao Yan meminta mereka untuk mendekati mayat Bai Yu di tempat terbuka. Bahkan, mereka diperingatkan untuk tidak mendekati mayat Bai Yu. Anak ini, kamu tidak bisa tinggal. Melihat Xiao Yan sangat kelelahan, tetapi dengan semangat juang dan nyala api yang menyilaukan untuk mencegat serangannya sendiri, kulit Sky Poison menjadi berat. Api. Tepat setelah memecahkan serangan pertama kuil racun langit, tepat di atas tubuh Xiao Yan, benih surgawi merah menyala dan api kaki muncul secara langsung. Di bawah peningkatan seperti itu, kekuatan hantu mayat hidup juga meningkat. Kau memaksaku. Pedang Saraksasa Racun Langit. Setelah beberapa saat, Racun Langit Sa juga tahu bahwa Xiao Yan telah menggunakan begitu banyak metode sehingga akan terlalu sulit baginya untuk membunuhnya. Tabrakan. Saat suara kuil racun langit baru saja jatuh, pedang raksasa api hitam di atas mayat batu giok putih tiba-tiba bergetar, dan kemudian di bawah panggilan kuil racun langit. Tiba-tiba dia pergi dari tangannya. Leng Om. Ketika pedang raksasa racun langit kembali ke tangan racun langit, lingkaran api hitam yang sangat jahat tiba-tiba kembali dari tubuh pedang ke tubuhnya, dan bahkan napasnya menjadi lebih kuat. Akhirnya tertipu. Menonton Tianducha menarik pedang raksasa api hitam, Xiao Yan tiba-tiba menyadari bahwa pada mayat giok putih, jejak kekuatan tirani perlahan terbangun. Pedang rem raksasa racun langit. Ini adalah keterampilan raja yang terkenal, dan pembangkit tenaga manusia yang tak terhitung jumlahnya telah jatuh di bawah trik ini. Sudah berakhir. Pedang raksasa api hitam kembali ke tangannya, dan aura keseluruhan kuil racun langit menjadi tak tertandingi, dan api hitam yang menyilaukan terus muncul, dan api hitam ini tidak memiliki suhu apapun, itu hanya berisi kematian, racun. Undead Mighty Sparrow, aku akan mengandalkanmu kali ini. Xiao Yan tersenyum acuh tak acuh, dan kemudian Undying Mighty Sparrow di atas tubuhnya juga merasakan kekuatan musuh, dan segera mengeluarkan teriakan nyaring, Great Heaven Seed dan api suci api dari semangat juang secara langsung mengelilingi jiwa yang bertarung, dan sayap dari jiwa yang bertarung, serta kekuatan api yang menyilaukan, secara langsung dan sepenuhnya mengungkapkan tubuhnya. Pedang raksasa racun langit, tebasan. Tanpa ragu-ragu, api hitam yang menyilaukan langsung mengelilingi lengannya, lalu pedang raksasa di tangannya mengiringi tubuh Sky Poison Sa dan terbang langsung menuju lokasi Xiao Yan. Undead Nether Sparrow, merasa serangan tirani datang ke wajahnya, hati Xiao Yan bergidik, dan dia berteriak tiba-tiba. Qi Cheng Cheng. Pada saat ini, tubuh Xiao Yan benar-benar tertutup oleh burung undead hitam yang berukuran beberapa ratus meter. Melihat kuil Tiandu menyerang dengan serangan yang menghancurkan, nyala api tiba-tiba muncul dari tubuh burung undead. Sayap cerah dijaga ketat di depan Xiao Yan. Boom! Sky Poison menebas dengan satu pukulan, dan segera menebas di atas tubuh kekuatan Undead Mighty Sparrow yang mempesona. Tetapi meskipun demikian, Undying Mighty Sparrow masih menjerit, dan diberkati oleh Great Heaven Seed dan api suci kedua sayap itu ternyata langsung terpotong. Batuk-batuk, jangan meremehkanku. Dan tubuh Xiao Yan terluka parah oleh ini,
kulit Xiaoyan juga menjadi aneh. Tetapi pipi Tianducha juga sangat jelek saat ini, karena Xiaoyan ini sebenarnya adalah cara selalu melukai musuh sebanyak 1000 dan menghancurkan diri sendiri sebanyak 800. Meskipun dia sangat melukai semangat juangnya, di tangannya, penguasa abadi api abadi yang mempesona dengan sentuhan api suci kaki langsung menembus dadanya sepenuhnya. Off. Dengan suara, tubuh Sky Poison Cha dan Xiaoyan langsung mundur, tetapi saat ini, keduanya tidak bersenang-senang. Semangat juang Xiaoyan terluka sangat parah, saya khawatir dia tidak akan dapat menggunakannya untuk waktu yang singkat, tetapi jika tidak ada peningkatan semangat juang dalam pertempuran ini, saya khawatir Xiaoyan telah menjadi jiwa yang mati di bawah pedang kuil racun langit. Adapun penguasa kuno racun surgawi, yang dibungkus oleh Xiaoyan Shengyan, itu langsung menembus dadanya, dan ledakan kehancuran juga datang dari tubuhnya. Ah, anak manusia yang rendah hati, aku akan membunuhmu. Tiandusa melihat lubang yang jelas di dadanya, dan segera berkata dengan ekspresi marah di wajahnya. Kamu tidak bisa menyembunyikannya sekarang, kan? Saat pedang raksasa api hitam jatuh dari mayat batu giok putih, Xiaoyan tiba-tiba melihat ke bawah dengan tatapan berat. Tidak ada lagi pedang raksasa api. Di atas mayat giok putih, ada fluktuasi menyilaukan yang menghentikan jantung, seperti kebangkitan naga raksasa yang sedang tidur. Persepsi Tuan Api Suci benar-benar luar biasa. Saat sosok Xiaoyan jatuh, mayat batu giok putih tiba-tiba menjadi perhatian semua orang, dan kilau putih susu muncul di rongga mata kepala tengkorak, dan batu giok putih tiba-tiba muncul, lubang di mayat itu ternyata langsung memuntahkan kata-kata manusia. Sialan Raja Surgawi Zhang. Mayat giok putih itu segera menggeliat ketika Tiandu, yang baru saja marah dan hendak melenyapkan Xiaoyan, segera mengecilkan pupilnya dengan kencang. Karena saat ini, aura yang memancar dari mayat Baiyu tidak lebih lemah dari dirinya, dan bahkan samar-samar lebih kuat dari dirinya sendiri. Tian Wangzhang, kamu tidak mati barusan. Menyadari bahwa mayat Baiyu tiba-tiba hidup kembali, perhatian Tiandusa langsung teralih ke sana, dan sebuah keterkejutan muncul. Meskipun kekuatan Tian Wangzhang sama dengan dirinya sendiri, dia adalah bintang 5 yang bertarung abadi, tetapi Tian Wangzhang jauh lebih tirani daripada dirinya sendiri. Jika Tian Wangzhang tidak terluka parah untuk menekan Ratu Iblis, saya khawatir Tiandusa tidak akan melakukannya, dapat sepenuhnya melenyapkannya. Dusa dengan jelas ingat bahwa dia telah sepenuhnya memusnahkan Tian Wangzhang, bagaimana dia masih bisa muncul saat ini. Dunia 1000 hebat bukanlah tempat di mana Anda orang luar dapat menginjakkan kaki. Mayat batu giok putih yang disembunyikan oleh Tian Wang perlahan memandang Tiandusa yang memegang pedang api hitam dan mencibir. Kamu mati, dan kamu keluar untuk berpura-pura menjadi hantu, lihat aku menghancurkan mayatmu menjadi 10.000 keping. Sky Poison Brachers dengan paksa menahan lubang besar di dadanya dan meraung. Pria kecil, kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik. Mayat giok putihku awalnya ditinggalkan oleh keturunan yang aku khawatirkan ketika aku khawatir tentang kekacauan kuil racun langit. Selanjutnya, serahkan padaku. Suara lembut mengiringi semburan kilau putih susu diam-diam jatuh dari mayat giok putih, dan berkumpul di tubuh Xiaoyan. Semangat juang yang terluka di tubuh Xiaoyan juga perlahan pulih, dan bahkan aura di tubuhnya tiba-tiba meningkat. Jika dia mau untuk menerobos tahap akhir Samsung Fighting Immortal, itu hanya sebentar lagi. Terima kasih, senior. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, dia diam-diam melangkah ke samping, dan Du Qifei dan kedua putrinya diam-diam menyaksikan pertempuran di langit. Adapun Mo Yu, dia berdiri di samping Tiandusa dengan tatapan muram. Tiandusa, Anda merancang konspirasi dan trik untuk melenyapkan saya saat saya terluka parah. Sudah waktunya untuk membayar keluhan semacam ini. Setelah mayat batu giok putih disembunyikan oleh Raja Surga, kilau putih susu yang cerah tiba-tiba menyebar, dan ada yang samar-samar itu untuk langsung membakar seluruh ruang. Mayat yang disembunyikan oleh Raja Surgawi tampaknya memohon kekuatan suci dari lantai altar. Para suster Yuan yang masih berada di bawah altar tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Tabrakan. Setelah beberapa saat, di tanah altar, ada juga lingkaran garis yang sangat misterius, yang jatuh dan terbang ke langit. Jangan malu. Kamu yang disebut sebagai pembangkit tenaga listrik dunia Dakian terus mengatakan bahwa mereka adalah untuk dunia Dakian, tetapi ketika mereka membuat jebakan untuk menganiaya ratuku, bagaimana mereka bisa berbelas kasih? Belas kasihan palsu. Bahkan jika itu adalah kematian, raja ini juga akan menyeretmu untuk dikuburkan bersamamu.
Setelah Tiandusa selesai berbicara, pedang raksasa api hitam di telapak tangannya terangkat, dan ada bau samar kejahatan yang lebih kuat dari sebelumnya. Ini adalah akhir dari masalah, tidak ada gunanya membicarakannya. Biarkan aku mengerti apa yang terjadi di awal. Peninggalan Raja Surgawi. Dalam sekejap, mayat Raja Surgawi tidak repot-repot berbicara juga. Kemudian, itu merespon langsung ke kilau di altar, dan dalam sekejap, kekuatan kurungan dan segel yang sangat tirani muncul. Altar ini sebenarnya adalah formasi penyegelan. Dan aura suci sangat kejam, saya khawatir itu ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik tipe cahaya senior. Dia memperhatikan bahwa garis yang tak terhitung muncul di altar, dan kemudian langsung membungkus tubuhnya, dari Tiandusa, kata Liu Qing. Hahaha, Tian Wangsang, kamu masih menggunakan trik ini. Trik ini digunakan ribuan tahun yang lalu, sekarang kamu mengulangi trik lama, bagaimana pendapatmu tentang raja ini? Dusa meraung, dan si hitam pedang raksasa api di tangannya menebas secara tiba-tiba di bagian bawah altar. Sabu-sabu, kekuatan racun api hitam yang mempesona baru saja meledak ke arah altar, tetapi itu sepenuhnya ditelan dan dihancurkan oleh aura suci di atas altar. Sialan, melihat ini, Tiandusa, yang awalnya arogan, merasakan sedikit keheranan di hatinya. Jelas, warisan Raja Surgawi ini lebih tirani dari sebelumnya. Kuil racun surgawi, saatnya untuk mengakhiri kesalahan di masa lalu, kali ini, mari kita pahami sepenuhnya. Setelah mayat giok putih Tianwang Tibet selesai berbicara, tiba-tiba 3 tulang giok putih di kerangka itu langsung hancur, dan kemudian berubah menjadi sambaran petir, mengalir langsung ke kerangka di altar. Boom! Dengan suntikan 3 tulang rusuk, garis suci yang tak terhitung jumlahnya di altar langsung melebar puluhan kali, dan kemudian tubuh kuil racun langit terikat erat. Bajingan, permaisuriku tidak akan pernah memaafkanmu dengan mudah. Sadar akan kekuatan kurungan yang begitu kuat, aura di tubuh Tiandusa juga menjadi lamban. Itu adalah rem racun langit, dan itu tidak berdaya untuk sementara waktu. Raja Surgawi, segel. Saat berikutnya, mayat Raja Surgawi Zhang perlahan mengangguk ke arah Xiaoyan, dan kemudian kilau putih susu di rongga mata menjadi ganas, dan jari-jari kerangka menampilkan beberapa sidik jari yang rumit dengan sangat kaku. Dan tepat ketika sidik jari ini ditampilkan, energi surga dan bumi di seluruh ruang turun dengan tenang, seolah menyambut kembalinya raja mereka. Tidak bagus. Pedang Jusha racun langit. Bunuh aku. Setelah melihat fluktuasi yang familiar, mata racun langit menjadi sangat bermartabat, dan ketakutan akan kematian akhirnya muncul di hatinya. Pada awalnya, permaisuri iblis kuil racun dikalahkan oleh serangan Raja Surgawi Zhang. Meskipun kekuatan segel Raja Surgawi yang ditampilkan oleh mayat batu giok putih tidak sekuat sebelumnya, untuk kuil racun langit saat ini, itu sama saja dengan kepunahan. Boom! Energi langit dan bumi di seluruh ruang pertama-tama menjadi tenang, lalu dengan panik berkumpul di atasnya seperti air pasang. Bang bang bang! Akhirnya, ketika tampilan terakhir selesai, sinar sidik jari besar setinggi 100 meter di telapak tangan, dengan aura destruktif, meraung langsung ke arah kuil racun langit. Ah! Ketika segel itu mengenai, tubuh Sky Poison Sa juga menjadi hancur, dan bahkan kekuatan dan kesadaran Mu Si benar-benar habis dimakan saat Sky Poison Sa memasuki tubuh. Jika kamu ingin aku mati, jangan santai saja. Dipukul oleh serangan tirani seperti itu, Tiandusa juga tahu bahwa dia tidak akan pernah memiliki vitalitas, dan mata serta nadanya menjadi suram, tubuhnya tiba-tiba menyusut, dan langsung meledak. Leng Om, api hitam yang menyilaukan dan kabut darah menyebar langsung dari tubuh Sa beracun langit, dan berkumpul ke segala arah di makam. Melihat penampilannya, itu secara mengejutkan mencoba melahap tempat ini sepenuhnya. Aku masih ingin lari, tekan aku. Sidik jari Raja Surgawi Tibet sangat menakutkan, dan secara langsung menekan api hitam dan kabut darah yang tak terhitung jumlahnya. Tiba-tiba, energi sidik jari yang sangat tirani secara langsung menekan kekuatan ini sepenuhnya. Tian Wangsang, kamu tidak boleh mati. Di jarak terjauh, jejak api hitam menggeliat, yang merupakan jejak terakhir dari asal-usul kuil racun langit. Mati. Tanpa kebaikan apapun, sidik jari milik Raja Surgawi berubah dengan cepat, dan kemudian serangan yang menyilaukan itu langsung menenggelamkan api hitam, dan bahkan pedang raksasa api hitam itu benar-benar hancur di bawah kekuatan suci yang begitu kuat. Pada saat yang sama,
Kuil racun langit yang perkasa ini juga telah sepenuhnya jatuh ke tangan Raja Surgawi Zhang Kors. Dengan runtuhnya kuil racun langit sepenuhnya, aura jahat di makam juga menghilang satu demi satu, dan batu penekan sihir di tangan Xiao Yan juga meningkatkan banyak poin. Bagaimanapun, kuil racun langit dibunuh oleh Xiao Yan dan Tian Wangzhang bersama-sama ya, dan Tian Wangzhang sudah jatuh saat ini, dan poin secara alami jatuh ke tangan Xiao Yan. Senior benar-benar benar. Melihat ini, Xiao Yan tidak bisa menahan untuk tidak menganggukkan kepalanya dan berkata, terutama pada akhirnya, segel Raja Surgawi yang ditampilkan oleh Tian Wangzhang dengan tubuh mayat, meskipun kelihatannya biasa saja, tetapi Xiao Yan sangat menyadari bahwa energi dan sarana yang begitu besar hampir sangat dekat dengan kategori keabadian. Kamu bocah. Setelah kuil racun langit benar-benar musnah, senyum aneh muncul di kerangka Raja Surgawi yang menyembunyikan mayatnya. Kamu seharusnya tidak datang ke sini hanya untuk tujuan menghancurkan kuil racun langit. Lagi pula, jika aku tidak bertindak sekarang, aku khawatir situasimu akan dalam bahaya. Setelah beberapa saat, Raja Surgawi menyembunyikan mayat itu tersenyum. Kami berjanji kepada senior hantu tua yang terpesona untuk membantumu keluar dari lautan kesengsaraan, kata Xiao Yan dengan mata yang sangat tulus. Oh. Ekspresi Tian Wangzhang menjadi rumit ketika dia mendengar hantu tua yang terpesona. Tabrakan. Saat berikutnya, 5 orang Xiao Yan juga berkumpul dan datang ke tanah altar. Lupakan saja, ini adalah akhir dari masalah, tidak ada gunanya bagiku untuk bersembunyi dan menyelipkan. Nama raja saya adalah Tian Wangzhang, dan dia telah menghabiskan seluruh hidupnya melayani dunia hantu dan dunia besar. Saya bisa memberikan mantel saya kepada Anda. Setelah beberapa saat, Tian Wangzhang berkata perlahan. Terima kasih, Tuan. Dalam sekejap, wajah Xiao Yan menunjukkan sedikit kegembiraan. Namun, saya hanya memiliki satu mantel, bagaimana Anda berlima mendistribusikannya? Pada saat berikutnya, mayat Raja Surgawi Zhang tertawa aneh. Kakak, kami tidak mau. Ketika mereka bertarung barusan, aku sudah sepenuhnya memahami formasi altar ini, jadi perjalanan ini cukup bermanfaat. Yuan Yan berbicara lebih dulu, menatap adiknya dengan mata besar yang berair. Terserah kamu. Yuan Hong tampaknya tidak peduli tentang ini, misinya adalah untuk melindungi Yuan Yan. Kedua gadis ini, meskipun Tian Wangzhang hanyalah mayat, itu juga mengandung jejak kekuatan terakhir, jadi dia melihat melalui kekuatan mental yang ganas di tubuh Yuan Yan sekilas, dan tidak bisa menahan lidahnya. Lagi pula, di usia muda munculnya bakat tirani seperti itu akan menjadi senjata hebat ketika dia dewasa. Sebagai elemen ringan, mantel pria ini tidak cocok untukku. Mata Liu Qing berkedip dan dia menggelengkan kepalanya. Ringan. Saat Liu Qing membuka mulutnya, tatapan Tian Wangzhang menjadi ceroboh. Kalau begitu minta orang dewasa untuk memberi Xiao Yan mantel itu. Du Qifei, yang ada di sampingnya, juga berkata. Begitu suara Du Qifei jatuh, mayat Raja Surgawi bergetar, seolah-olah dia takut pada wanita ini. Tes-tes kalian, kenapa kamu begitu beruntung memiliki 4 gadis cantik yang mengikuti? Keberuntungan semacam ini di luar jangkauanku. Menyadari bahwa 4 gadis lainnya menolak secara langsung, Tian Wangzhang tidak bisa menahan diri untuk berkata dengan sedih. Hehe, ketika Xiao Yan mendengar ini, dia hanya bisa tertawa datar. Sudahlah, karena Anda mempertaruhkan hidup Anda untuk membantu saya mengalahkan kuil racun langit sebelumnya, mengingat jasa pertama Anda, saya akan memberikan mantel ini kepada Anda. Setelah berbicara, mayat Tian Wangzhang tiba-tiba bergetar, dan gulungan putih susu yang indah segera muncul. Perlahan muncul di telapak tangannya. Tabrakan. Dengan munculnya gulungan itu, energi langit dan bumi di mausolem ini tiba-tiba turun tanpa suara. Apakah ini harta Tian Wangzhang? Sungguh fluktuasi yang mengerikan. 4 wanita lainnya memperhatikan fluktuasi tirani pada gulungan putih susu hanya dengan satu pandangan. Tidak. Setelah beberapa saat, Raja Surgawi menyembunyikan mayat perlahan membuka mulutnya, dan kemudian melemparkan gulungan putih susu ke Xiao Yan. Terima kasih, senior. Melihat ini, Xiao Yan sangat gembira dengan tergesa-gesa. Meskipun pertempuran ini hampir merusak semangat juang, itu sepadan. Energi langit dan bumi di altar ini cukup kuat. Kamu harus berkultivasi di sini. Setelah si kecil menyadari apa yang telah saya pelajari, aku akan mengeluarkanmu dari sini. Raja Surgawi menyembunyikan mayat itu dan berkata. Ketika 4 wanita lainnya melihat ini, mereka duduk dengan tenang, tetapi Mo Yu,
yang tersembunyi dalam kegelapan, ternyata memanfaatkan Xiao Yan dan yang lainnya untuk menyerahkan gulungan itu dan perlahan-lahan melarikan diri darinya. Makam, sialan Xiao Yan, menghancurkan hal baik dari masyarakat jiwa tersembunyi kita, lain kali kita bertemu lagi, itu pasti akan membuatmu terlihat baik. Dia dengan lembut memegang gulungan putih susu, dan gelombang menakutkan yang acuh tak acuh perlahan terpancar darinya. Pada gulungan itu, hanya ada metode budidaya segel Raja Surgawi, dan Anda telah melihat metode tampilannya sekarang. Meskipun peringkat dari segel Raja Surgawi tidak tinggi, dengan api sucimu, itu sudah cukup untuk menangani beberapa kejahatan tingkat bumi biasa. Raja Surgawi Zhang Zaidu berkata. Xiao Yan mengangguk ringan, meski hanya sesaat, dia bisa merasakan tirani segel Raja Surgawi. Saya melihat bahwa napas Anda mengambang, dan saya akan memberi Anda keberuntungan, cukup bagi Anda untuk menerobos ke tahap tengah dari Three-Star Fighting Immortal. Dan selain itu, aku khawatir kamu masih harus pergi ke kedalaman penjara penindas iblis. Raja Surgawi menyembunyikan mayat melanjutkan. Pergi ke kedalaman penjara penindasan iblis. Xiao Yan terkejut pada awalnya, tetapi kemudian menjadi depresi. Ini hanya cedera serius pada kuil racun langit. Jika itu adalah kuil Raja Racun Ratu Iblis dari klan jahat asing, itu akan terlalu sulit di masa lalu. Kirim saja sampai mati. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu mati. Kesadaran di atas mayatku akan segera menghilang. Pada saat itu akan menjadi kejatuhan yang sebenarnya. Dan aku baru saja menghabiskan sedikit kekuatan terakhir, dan sepertinya aku samar-samar memperhatikan bahwa permaisuri iblis dari kuil racun menunjukkan tanda-tanda kelahiran kembali, jadi aku ingin kamu membawa barang untuk mengamankan segelnya. Ini adalah peti mati penindas iblis, memilikinya, yang dapat sangat mengisolasi dan menekan ras jahat asing. Pada awalnya, saya hampir sepenuhnya dimusnahkan oleh kuil racun langit. Dengan bantuan ini peti mati yang aku tinggalkan. Kekuatan terakhir. Setelah beberapa saat, sebelum Xiao Yan bisa berbicara, peti mati hitam yang ada sebelumnya tiba-tiba muncul di samping Tian Wangsang. Peti mati ini sepertinya takut dengan darah manusia. Xiao Yan mengangguk sambil berpikir. Peti mati ini awalnya adalah artefak abadi kelas 5, tetapi karena beberapa kesalahan dalam casting, suntikan darah manusia untuk sementara akan membatalkannya, kata Tian Wangsang. Oke, Xiao Yan mendengar kata-kata itu dan mengambil peti mati hitam itu dengan lambaian telapak tangannya. Anak baik, berani. Meskipun permaisuri iblis dari kuil racun adalah raja yang bermartabat, tetapi Anda memiliki peti mati, dia tidak dapat dengan mudah melenyapkan Anda. Novel yang paling cepat diperbarui https://. Sehubungan dengan pembentukan formasi Qiankun kuno di tubuhmu, hehe. Mayat Raja Surgawi Zhang juga tertawa. Waktu untuk pergi. Dunia ini masih membutuhkan perlindunganmu. Saya berharap bahwa dalam perang berikutnya antara langit dan bumi, akan ada orang-orang kuat di dunia 1000 besar kita, dan itu tidak akan setragis terakhir kali. Petik 2. Setelah itu, kilau pada mayat batu giok putih langsung menghilang, dan setelah beberapa saat, mayat itu benar-benar berubah menjadi langit penuh dengan bubuk, dan atmosfer jahat yang tak terhitung jumlahnya di mausolem ditekan. Jelas? Bahkan jika itu benar-benar jelas, Tian Wangsang masih menganggap melenyapkan ras jahat asing sebagai misinya. Tian Wangsang, kamu sangat setia, namun kamu telah jatuh. Pemakan jiwa di tubuh Xiao Yan juga menunjukkan sedikit melankolis. Batuk-batuk, tubuh tersembunyi Raja Surgawi dengan cepat menghilang, dan tanda reinkarnasi di alis Duki Fei segera mengirimkan ledakan kesedihan. Jelas, mereka berdua tampaknya saling mengenal dengan baik. Dengan hormat, kirimkan Tuan Tian Wangsang. Melihat ini, Xiao Yan perlahan menundukkan kepalanya, mengepalkan tinjunya, dan berkata dengan suara yang serius dan penuh hormat. Weng om. Mayat Tian Wangsang berubah menjadi lingkaran cahaya putih susu dengan suasana suci, dan dia dengan mudah mengelilingi seluruh makam. Segera, kabut hitam yang tak terhitung jumlahnya dan aura jahat di bawah pilar batu giok putih di bawah mengeluarkan jejak ekstrim, aura takut. Dalam waktu singkat, itu benar-benar ditelan oleh aura putih susu yang begitu kuat, dan aura jahat yang tak berujung ditelan oleh aura putih susu, dan akhirnya berubah menjadi kumpulan energi murni yang jernih dan transparan yang perlahan mengalir ke sisi Xiao Yan. Apakah ini ciptaan yang diberikan Lord Tian Wangsang kepadaku? Sambil memegang gulungan putih susu di tangannya,
Kekuatan jiwa yang mempesona merasakan kekuatan murni di depannya seperti lautan luas, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentuh. Kekuatan Xiao Yan, sebelum memasuki penjara penindas iblis, berada di tahap awal Dewa Pertarungan Bintang 3, dan sekarang di penjara penindas iblis, dia telah bertarung melawan yang kuat selama beberapa kali, meskipun itu merupakan beban besar bagi dirinya sendiri, tetapi pada saat yang sama, itu adalah beban besar untuk meningkatkan kekuatannya, juga sangat cepat. Mari kita serap. Dengan kekuatan ini, itu seharusnya cukup untuk menembus tahap tengah dari Dewa Pertarungan Bintang 3. Segera, saya akan berhasil dalam budidaya segel Raja Surgawi. Adapun pil obat, saya tidak diburuan, nafas dalam tubuh juga perlahan mengalir. Terobosan antara Dou Immortals, kecuali jika terobosan pada level yang sama akan menyebabkan Dou Immortal Tribulation, jika tidak, menerobos tahap tengah Samsung Dou Immortal pada tahap awal Samsung Dou Immortal hanya membutuhkan energi yang cukup, dan itu bisa menjadi alami, terobosan, dan jumlahnya tidak banyak. Berbahaya, dan penyerapan Xiao Yan hanya beberapa hari kegelapan, tapi untungnya 4 wanita lainnya juga perlahan berkultivasi, jadi waktu secara alami berlalu dengan cepat. Saat kelimanya masih berada di mausoleum, hal-hal aneh terjadi di penjara penindas iblis. Di penjara penindasan iblis, energi iblis berlama-lama di langit, dan pemandangan seperti kiamat mengejutkan pikiran para kontestan setiap saat, tetapi mereka terkejut menemukan bahwa setelah menghapus hal-hal jahat, mereka tidak hanya bisa mendapatkan banyak poin, dan bahkan mendapatkan jejak kekuatan yang sangat murni, kekuatan murni semacam itu, tetapi itu sebanding dengan latihan mereka selama beberapa bulan. Jadi dalam jangka panjang, banyak kontestan juga menjadi lebih berani, tidak pergi ke kedalaman penjara penindasan iblis, mencoba untuk melenyapkan beberapa hal jahat tirani dan meningkatkan poin mereka untuk meningkatkan kekuatan mereka. Bagaimana kabarmu? Di atas area di mana roh-roh jahat dari penjara penindas iblis berada di langit, di jalur gunung yang sangat tersembunyi, puluhan sosok diselimuti jubah hitam, dan sosok-sosok berjubah hitam memancarkan suasana suram berdiri, berdampingan, yang paling depan adalah Yang Mulia 6 Jiwa dari Istana Jiwa. Kembali ke Lord Soul Venerable, kami telah menyelidiki lokasi permaisuri iblis kuil racun di kedalaman penjara penindas iblis. Salah satu sosok berjubah hitam berkata, permaisuri iblis dari kuil racun memang benar-benar ditekan oleh Arai Kuno Qiankun, tapi setelah beberapa saat, bayangan itu berlanjut. Hanya apa? Yang Mulia 6 Jiwa bertanya dengan heran. Arai Kuno Qiankun sangat menakutkan, tapi saya tidak tahu apakah itu karena erosi tahun atau serangan balik dari permaisuri iblis kuil racun. Ternyata sangat lemah. Jika kita mengirim orang kuat untuk menyerang Arai Kuno Qiankun, saya khawatir itu sangat mungkin untuk menghancurkan formasi. Lepaskan Ratu Iblis beracun. Dan ini adalah penjara penindas iblis, yang menekan makhluk jahat yang tak terhitung jumlahnya. Setelah permaisuri iblis rem racun keluar dari masalah, tidak jarang kita menggunakan tangan ini untuk melenyapkan Yin Huntian. Lagi pula, status Yin Huntian di Li Soul Domain juga sangat tinggi. Tinggi, kata sosok berjubah hitam itu. Begitu, kalian semua turun. Dalam sekejap, Yang Mulia 6 Jiwa berkata, dan pembangkit tenaga listrik lainnya juga bubar. Keluar. Setelah beberapa saat, Yang Mulia 6 Jiwa berkata ke bagian belakang batu di gunung. 6 Jiwa Yang Mulia, saya punya berita buruk untuk diberitahukan kepada Anda. Sosok yang keluar dari balik batu adalah seorang jenderal darah roh bumi, tetapi saat ini dia telah pulih ke tingkat tahap tengah pertarungan bintang 4. Abadi. Berita apa? Yang Mulia 6 Jiwa di bawah jubah hitam mendengar kata-kata itu dan bertanya. Tuan Tian Dusa, yang menekan Tian Wangsang, tampaknya telah benar-benar jatuh, dan Tian Wangsang juga tidak kebal. Mungkin di bawah pengepungan banyak orang kuat yang memasuki reruntuhan, mereka semua binasa bersama-sama. Darah roh bumi muncul di warna biru wajah jejak kebencian. Bagaimanapun, Sky Poison Sa adalah yang terkuat kedua dari ras mereka, dan dia sama sombongnya dengan dia, dan itu suram. Ini benar-benar berita buruk. Susu. Namun, ketika Yang Mulia 6 Jiwa mendengarnya, dia tertawa. Dia khawatir bahwa setelah pelepasan permaisuri racun, kekuatan mereka tidak akan berada di bawah kendalinya. Misalnya, jatuhnya racun hari ini tidak diragukan lagi akan mematahkan salah satu lengan mereka. Kata-kata ini bermanfaat untuk rencana istana jiwa mereka tanpa membahayakan. Berita barusan dari bawahanmu benar. Meskipun formasi Kuno Qiankun sangat tirani, menurut informasi yang saya peroleh sebelumnya,
Tampaknya ada kekurangan semacam inti dalam formasi kuno, seperti kekurangannya, batu formasi, jadi kesempatan untuk melepaskan ratuku telah tiba. Dalam sekejap, mata darah roh bumi menjadi panas, dan dia berkata, mereka adalah orang asing yang bermartabat, dan secara alami memiliki kesombongan yang gigih. Pembangkit tenaga aula jiwa belaka, ketika permaisuri iblis kuil racun memecahkan segel, hanyalah makanan di piring mereka. Kalau begitu, ayo pergi. Menuju ke kedalaman penjara penindas iblis, sama seperti reruntuhan dari 4 benua dikalahkan, mereka pasti akan pergi ke kedalaman penjara penindas iblis. Anda dan saya masing-masing akan mengambil apa yang kita butuhkan, juga tertawa. Sabu-sabu. Pada saat ini, di bawah pohon tua tidak jauh dari gunung, terdengar suara ranting patah yang renyah. Kamu siapa? Itu ditemukan. Selamat tinggal. Begitu suara itu jatuh, energi hantu yang mempesona muncul di seluruh tubuh, dan seluruh tubuh terbang seperti busur dan anak panah, dan kecepatannya sangat cepat. Pria itu jelas Xiao Gui. Dia telah mengikuti Jenderal Darah Roh Bumi dan Yang Mulia 6 Jiwa, dan telah mendengar banyak rahasia. Dia baru saja akan kembali untuk menemukan pasukan besar, tetapi dia tiba-tiba ditemukan. Mengapa orang ini memiliki aura Xiaoyan? Jenderal Darah Roh Bumi tidak bisa membiarkannya pergi. Pada saat ini, Yang Mulia 6 Jiwa mendengus, jelas kecepatannya bukan kebaikannya. Serahkan padaku. Taring berwajah biru darah roh bumi sangat ganas, tetapi tubuhnya yang besar tidak menghalangi kecepatannya sama sekali, dan dia dengan mudah menghentikan Xiao Gui. Jenderal darah roh bumi di tahap tengah dari Dewa Pertarungan Bintang 4 tentu saja tirani, tapi aku ingin pergi, tetapi tidak ada yang bisa tinggal. Xiao Gui selesai, garis-garis cerah di alisnya muncul dengan tenang, sehingga menerobos pengepungan Jenderal darah roh tanah dalam satu gerakan, melarikan diri ke kejauhan, dan karena Xiao Gui begitu cepat, bahkan Jenderal Darah Roh Bumi tidak punya waktu untuk menghentikannya sebelum dia melarikan diri. Apakah itu? Fluktuasi pola klan Xiao. Di dunia yang hebat ini, selain Xiao Yan, masih ada beberapa anggota klan Xiao yang tersisa. Sepertinya setelah penjara penekan iblis ini selesai, kita harus meminta markas besar untuk mengirim orang kuat untuk membunuh mereka. Kali ini, kita tidak boleh mentolerirnya. Yang Mulia 6 Jiwa melihat ke arah pelarian Xiao Gui, dan berbicara perlahan. Ayo pergi langsung ke tempat Arai Qiankun kuno berada di kedalaman penjara penindasan iblis. Setelah keduanya selesai berbicara, mereka berubah menjadi meteor dan menghilang. Setelah waktu berlalu, itu akan menjadi 5 hari. Selama 5 hari, Xiao Yan berdiri tak bergerak di udara mausolem, menyerap kekuatan murni yang disempurnakan oleh milik Raja Surgawi terus-menerus, dan di bawah penyerapan ini, Doukor di tubuh Xiao Yan juga memancarkan semburan kegembiraan. Ini akan menerobos. Pada saat tertentu, Xiao Yan menarik napas dalam-dalam dan membuka matanya perlahan. Doukor di tubuhnya terus mengembang, dan Douqi di dalamnya menjadi sangat bergejolak. Bang bang bang, suara teredam datang dari tubuh Xiao Yan terus-menerus. Setelah beberapa saat, napas Xiao Yan adalah terobosan alami ke tahap tengah dari Three-Star Fighting Immortal. Ini tampaknya merupakan perkembangan alami. Selama periode pertempuran dengan Sky Poison Sa, Xiao Yan hampir jatuh, dan pada akhirnya, dia bahkan membayar harga yang mahal untuk kehilangan sayap roh juang hantu mayat hidup. Di tahap tengah dari Three-Star Fighting Immortal, itu benar-benar tidak sebanding dengan tahap awal dari Three-Star Fighting Immortal. Saya khawatir saya tidak punya masalah berurusan dengan beberapa pembangkit tenaga tahap akhir Fighting Immortal bintang 3 biasa. Xiao Yan melemparkan 2 pukulan sesuka hati, dan angin kencang ada di mana-mana. Muncul, napasnya jauh lebih tirani dari sebelumnya. Belum lagi meskipun kekuatannya telah menembus, kerugian dalam pertempuran ini agak berat. Setelah beberapa napas, Xiao Yan juga menjadi tenang dan dengan hati-hati menganalisis sebab dan akibat dari pertempuran ini. Menggunakan semangat juang, kekuatan benih surgawi agung dan api suci, meskipun beracar racun surgawi dengan enggan menimbulkan banyak kerusakan dengan melukai 1000 musuh dan 800, semangat juang secara paksa dipotong oleh satu sayap. Alasan ini, saya khawatir hantu mayat hidup tidak dapat digunakan untuk waktu yang singkat, dan hantu mayat hidup berbeda dari roh-roh juang lainnya, karena itu terkait dengan api suci, itu tidak dapat menyembuhkan dirinya sendiri, dan hanya dapat diperbaiki oleh Xiao Yan, jadi dalam hal ini, tidak akan ada pertempuran. Dengan keberadaan jiwa,
Kartu truf Xiaoyan tidak diragukan lagi jauh lebih sedikit. Namun, pada Xiaoyan, 4 jari langit sekarang dikendalikan ke tingkat jari ketiga. Jika mereka berhasil mengendalikan 4 jari, saya khawatir mereka tidak akan terlalu banyak menghadapi pertempuran bintang 4 abadi. Selain itu, 3 pukulan meramal, dan keterampilan bertarung gangguan jiwa, bahkan itu adalah klon jiwa Xiao Lei banyak cara. Dapat dikatakan begitu saja bahwa Xiaoyan tidak siap untuk pertempuran ini. Jika tidak, dia tidak akan membayar harga yang mahal. Lupakan saja, bagaimanapun, burung hantu abadi terkait dengan api abadi. Ketika penjara penindas iblis berakhir dan pergi ke alam jiwa Li, itu secara alami akan dapat menyembuhkan. Langkah selanjutnya adalah kultivasi Raja Surgawi. Segel dulu, untuk mengakhiri kompetisi. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, matanya berangsur-angsur menjadi lebih cerah, dan kemudian dia langsung melepas gulungan putih susu yang indah di tangannya dan mulai memeriksanya. Boom! Telapak tangan Xiaoyan dengan lembut merentangkan gulungan itu, dan tiba-tiba cahaya lembut keluar, dan cahaya ini tidak hanya sangat lembut, tetapi juga membawa paksaan tirani yang tidak perlu dipertanyakan lagi, yang memenuhi udara di udara. Segel Raja Surgawi. Pada saat itu, cahaya yang menyilaukan langsung berubah menjadi tulisan tangan yang mencolok di udara, dan setiap tulisan tangan mengandung kekuatan tirani yang luar biasa. Segel Raja Surgawi, keterampilan bertarung menyerang, pangkat yang sama, puncak pangkat suci. Namun, beberapa kata ini mengungkapkan tirani keterampilan pertempuran gulir. Anda harus tahu bahwa keterampilan bertarung di puncak peringkat suci cukup mematikan bahkan melawan abadi pertempuran bintang 4, apalagi Xiaoyan yang hanya berada di tahap tengah dari dewa pertempuran bintang 3. Segel Raja Surgawi adalah teknik pertempuran tirani yang menggunakan segel sebagai yang utama dan kekuatan sebagai pelengkap, dan menggunakan sidik jari yang indah untuk memanggil kekuatan surga dan bumi, sehingga membentuk resonansi dan membiarkan energi surga dan bumi digunakan dengan sendirinya. Energinya cukup untuk menghancurkan gunung dan tanah, dan ia memiliki kekuatan mengerikan yang tak terduga. Beberapa pendahuluan menggambarkan segel Raja Surgawi dengan tajam dan jelas. Puncak peringkat suci benar-benar harta yang langka. Xiaoyan tersenyum perlahan dan kemudian tidak ragu-ragu, kekuatan jiwa yang mempesona langsung menyerbu gulungan itu, dan sistem kultivasi lengkap dari segel Raja Surgawi akan mengalir seperti sungai yang bergelombang, ke dalam pikiran Anda sendiri. Sisi. Setelah menerima metode kultivasi yang begitu besar dalam waktu singkat, Xiaoyan tidak bisa menahan rasa sakit di kepalanya. Jelas, dengan kekuatan jiwanya saat ini, membaca metode kultivasi dengan gegabah masih merupakan sedikit berbahaya. Mari kita mulai. Dengan bisikan lembut, Xiaoyan tidak bergerak, matanya terpejam, dan dia dengan hati-hati memahami metode budidaya segel Raja Surgawi. Kekuatan orang ini Xiaoyan benar-benar telah menembus ke tahap tengah dari Three-Star Fighting Immortal. Keempat gadis di bawah juga perlahan-lahan terbangun. Dengan bantuan garis misterius di altar, kekuatan mereka juga menjadi luar biasa, kemajuan. Yuan Yan menerobos ke tahap awal pertempuran bintang 3 abadi, dan Liu Qing masih dalam tahap awal pertempuran bintang 3 abadi, tetapi kekuatan Yuan Hong dan Duo Qifei telah mencapai tingkat kelengkapan, dari pertempuran bintang 3 abadi. Xiaoyan, yang masih di tengah, tidak tahu mengapa, tapi Xiaoyan tampaknya mengandung semacam kekuatan yang sangat menakutkan, yang membuat mereka bergidik. Weng om. Dalam sekejap, keadaan berdiri diam tidak berlangsung lama, dan telapak tangan Xiaoyan perlahan menggeliat, tangannya terlipat, dan telapak tangan saling menekan, dan tiba-tiba, 10 jari perlahan menari, seperti elf. Jejak-jejak tangan aneh kuno yang misterius dikeluarkan olehnya. Pada saat yang sama, dengan gerakan telapak tangan Xiaoyan, kabut hitam yang mengisolasi makam di atas dan di bawah makam juga hancur dalam sekejap, mengungkapkan makam yang seperti jurang di bawah, tetapi pada saat ini, kejahatan nafasnya panjang, sejak menghilang. Apakah itu segel Raja Surgawi? Kekuatan yang begitu menakutkan, itu benar-benar dapat memobilisasi energi langit dan bumi. Xiaoyan menampilkannya seperti ini, saya khawatir energi langit dan bumi di sini akan melawan kita, jadi tuangkan saja ke dalam tubuhnya. Sungguh teknik bertarung yang kejam. Penglihatan Yuan Hong luar biasa, dan dia mengungkapkan rahasia secara sekilas. Namun, bagaimana kita keluar dari sini sekarang? Setelah beberapa saat, Xiaoyan masih berevolusi dan menjadi akrab dengan segel Raja Surgawi, dan mata indah dari 4 wanita lainnya terus berkedip, karena pada saat ini, dengan aura jahat yang benar-benar menghilang,
bagian ruang ini ternyata seperti tempat mati, tidak dapat menggunakan kekuatan ruang, yang membuat hati mereka bergetar. Kunci untuk meninggalkan mausolem harus berada di altar ini. Setelah beberapa saat, pipi Yuan Yan menempel pada altar di bawah kakinya, dan tampaknya melalui tanah altar yang tak berujung, dia samar-samar bisa mendengar dunia luar. Semuanya mundur. Tepat setelah beberapa napas berlalu, pupil Xiao Yan perlahan terbuka, dan aura buas tiba-tiba muncul dari telapak tangannya. Segel Raja Surgawi. Dengan teriakan nyaring, energi surga dan bumi yang tak terhitung jumlahnya di mausolem bergegas menuju telapak tangan Xiao Yan yang terlipat, dan sidik jari energi 100 zang yang berisi kekuatan misterius tiba-tiba jatuh dari tubuh Xiao Yan, sehingga langsung menyerang ke altar di bawah. Boom! Dipukul oleh energi tirani seperti itu, garis yang tak terhitung jumlahnya di altar langsung hancur, dan di tengahnya, sebuah pintu cahaya penuh garis misterius muncul dengan tenang. Pintu cahaya ini adalah pintu ruang yang meninggalkan mausolem dan kembali ke penjara penindasan iblis. Semuanya, ayo pergi. Saat berikutnya, suara Xiao Yan jatuh, dan kelima orang itu bergegas untuk saling berpelukan. Akhir dari reruntuhan mausolem Tibet Tianwang juga menandai pembukaan pertunjukan yang sangat bagus di penjara penindas iblis. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Jangan lupa subscribe dan share channel Mimin ke teman-teman kakak. Terima kasih.